Kalau sebelumnya, gue rekomendasiin HP 1 jutaan dan 2 jutaan. Sekarang gue rekomendasiin HP 3 jutaan yang speknya lebih ajib. Nah, biar nggak zonk karena salah pilih HP, gue udah rangkum daftar HP 3 jutaan paling worth it, bos. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Layar lengkung ketahanan jempolan. Redmi Note 15 5G udah bawa sertifikasi militer yang nggak ditawarin seri sebelumnya, bos. Xiaomi sih bilang HP ini punya ketahanan jatuh sampai 1,7 meter. Cuma untuk ratingnya dia masih sebatas IP66 percikan air. Walaupun bodinya termasuk tipis di angka 7,3 mm, Xiaomi berani nanemin baterai 5520 mAh yang lebih gede dari Redmi Note 14 5G, di mana pendahulunya cuma punya baterai 5110 mAh doang. By the way, baterai berjenis silikon karbon ini juga udah disupport sama fitur fast charging 45 watt. Soal mesin tempurnya, HP berlayar AMOLED 120Hz ini ngandelin chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang termasuk lumayan. Varian memorinya bervariatif banget. Budget 3 jutaan lu bisa pilih memori 6/128GB atau 8/256GB sesuai kebutuhan. Kalau di Redmi Note 14 5G rekamannya mentok di Full HD. Nah, Redmi Note 15 5G ini udah bisa rekam 4K tapi 30 fps. Gas, kalau lu tertarik sama Redmi Note 15 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, punya embel-embel power sesuai namanya. Moto G67 Power 5G nawarin kelebihan lewat baterai badak 7000 mAh. Baterainya udah pakai jenis silikon karbon yang lebih bagus dibanding baterai lithium ion. Fast charging 30 watt juga ditawarin HP ini. Ya, walaupun bukan yang tercepat di kelasnya, seenggaknya kemampuan fast chargingnya bisa bikin pengecasannya jadi agak lebih cepat. Proteksi layarnya udah pakai Gorilla Glass 7i sampai sertifikasi militer tahan banting. Layarnya udah support HDR10+ dan refresh rate 120Hz. Cuma sayangnya panelnya masih IPS LCD. Soal performanya, chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang ada fitur Gaming Assistant. Nah, yang menarik perhatian, kamera belakangnya udah pakai sensor Sony LYT-600 yang lumayan jernih. Semua lensa bisa rekam 4K, jadi nggak ada lagi hasil rekaman video yang burik, bos. Nah, kalau lu kegoda buat punya Moto G67 Power 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, ngelihat HP 3 jutaan yang speknya makin biasa aja. Gua rasa Poco X7 5G masih worth it karena speknya all-rounder. HP ini udah pakai konsep curve yang masih mewah. Apalagi layarnya udah pakai AMOLED 120Hz yang resolusinya tajam 1,5K. Buat ngasih performa anti lemot pas lagi multitasking, chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra yang support 5G. Main game yang agak berat juga nggak khawatir patah-patah, bos. Sebut aja kayak Delta Force, PUBG Mobile, dan masih banyak lagi. Kapasitas baterainya emang agak naik, jadi 5110 mAh. Tapi sayangnya fast chargingnya downgrade dari 67 ke 45 watt. Nah, buat kebutuhan narsis atau ngabadiin momen berharga, triple kamera belakang 50 megapikselnya lumayan mewah karena pakai sensor utama Sony IMX882. Walaupun fiturnya nggak yang mewah banget, seenggaknya Poco ngasih stabilisasi ganda OIS dan AIS. By the way, kamera belakangnya juga bisa rekam video sampai 4K, bos. Mumpung stoknya masih ready dan harganya masih masuk akal, langsung aja gas sikat Poco X7 5G lewat link di deskripsi tuh. Love the world.
keep the sky on your mind. Yang kedua, desain premium dengan frame aluminium. Infinix Note 60 5G nawarin layar AMOLED 1,5K yang refresh rate-nya 144 Hz. Yang bikin tambah gokil dari layarnya, kecerahannya sampai 4500 nits yang bakal tetap jernih di bawah sorotan matahari. Performa juga udah lumayan kenceng, soalnya chipset Dimensity 7400 Ultimate udah dipatenin sama 3D iScore Vapor Chamber. Di samping punya bodi yang cukup tipis, baterainya termasuk jumbo dengan kapasitas 6500 mAh. Gak ketinggalan juga fitur fast charging 45 watt dan bypass charging. Sensor kameranya emang bukan yang wah banget, tapi lumayan juga bos. Soalnya Infinix ngasih kamera 50 megapiksel dengan fitur OIS yang cukup oke buat ngeredam guncangan. Oke, kalau lu tertarik sama Infinix Note 60 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling. Yang pertama nih, sejauh ini spek iQOO Z10 5G yang paling jauh karena punya baterai badak 7300 mAh. Gokilnya lagi, fast chargingnya ngacir banget karena udah 90 watt. Gak lupa juga iQOO ngasih fitur bypass charging biar HP tetap aman dipakai sambil ngecas. Performanya emang sedikit downgrade dari iQOO Z9, tapi menurut gua HP 3 jutaan berchipset Snapdragon 7S Gen 3 ini masih jadi salah satu yang terkenceng. Dual kamera belakang 50 megapikselnya juga nggak bisa dianggap remeh. Soalnya udah pakai sensor Sony IMX882 plus OIS. Mungkin yang agak kentangnya dari HP ini, dia speakernya masih mono yang kurang menggelegar dibanding speaker stereo. Tapi kalau lu nggak masalahin itu, spek hardware iQOO Z10 5G udah worth it banget buat kelas harganya bos. Langsung aja gas sikat iQOO Z10 lewat link di deskripsi kalau lu naksir sama HP-nya tuh. Back a year ago. Pokoknya nih, kalau nyari yang all-rounder, Poco X7 5G bisa jadi pertimbangan. Terus kalau nyari baterai badak dan performa kenceng juga, iQOO Z10 5G jadi pilihan menarik di kelasnya. Link belinya ada di deskripsi tuh. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going.